Instrumen yang selanjutnya adalah periapical curette. Periapical curette itu bentukannya sendok berujung ganda. Kayak gini ya, ada sendok berujung ganda digunakan untuk kuretase periapikal. Dia mudah masuk ke dalam defek tulang dan soket ekstraksi untuk menghilangkan jaringan granulasi, kista kecil, serpihan tulang, dan benda asing. Jadi, misal nih kalian setelah melakukan pencabutan, terus kalian lihat di ujung akarnya, kok ternyata ujung akarnya benar-benar bersih, nggak ada jaringan yang nempel, nggak ada darah yang nempel. Biasanya di ujung akar gigi tersebut ada lesi periapikalnya. Nah, kalian lakukan kuretase nih di daerah soketnya. Nah, itu menggunakan periapical curette. Kemudian ada yang namanya bone burr atau bur tulang. Bur yang digunakan untuk menghilangkan tulang, yaitu bentukannya round burr dan fissure burr. Digunakan ketika prosedur bedah melibatkan area permukaan tulang yang lebih besar atau torus nih, jadi torektomi, atau menghaluskan tepi tulang dari luka. Jadi kalau mau torektomi, alveolektomi, menghilangkan tulang-tulang yang eksostosis itu bisa pakai bur tulang. Selanjutnya adalah handle, scalpel, dan blade. Jadi kalau handle itu yang atas ini, handle yang paling umum digunakan dalam bedah mulut adalah Bart Parker nomor 3. Nih, nomor 3 ini ya. Bart Parker nomor 3 karena ujungnya menerima berbagai jenis bilah atau berbagai jenis blade. Nah, kemudian kalau blade itu yang paling sering digunakan di bidang kedokteran gigi adalah blade nomor 11. Nih, bentukannya runcing. Nomor 12 ini seperti sabit. Lalu bentukan nomor 15 yang ini. Jenis blade yang paling umum digunakan untuk yang nomor 15 ini sering digunakan untuk bedah flap. Bedah flap di bidang perio, odontektomi, dan sebagainya itu biasanya pakai blade nomor 15. Dan insisi pada ridge alveolar edontulus. Jadi mau alveolektomi atau mau torektomi, menghilangkan tulang yang eksostosis, itu juga bisa pakai blade nomor 15. Kemudian untuk blade nomor 12, karena bentukannya itu seperti bulan sabit kayak gini, digunakan untuk insisi pada sulcus gingiva dan insisi pada gigi posterior, terutama daerah tuberositas maksila. Tuh. Lalu blade yang ujungnya runcing, itu blade nomor 11, digunakan untuk sayatan kecil seperti saat melakukan perawatan insisi drainase abses. Jadi diingat-ingat kalau insisi drainase abses itu blade nomor 11, kalau mau bedah flap, odontektomi, alveolektomi bisa pakai blade nomor 15. Angkat jahitan, jahitan itu bisa pakai blade nomor 12. Tapi biasanya angkat jahitan itu menggunakan gunting atau scissors. Nah, selanjutnya ada yang namanya periosteal elevator atau respiratorium. Jadi respiratorium itu ternyata bermacam-macam. Ada yang bentukan Seldin, Freer, dan mold, number 9 mold. Nah, yang A itu adalah Seldin, B itu Freer, yang C itu number 9 mold. Nah, untuk respiratorium ini dia memiliki banyak jenis ujung yang berbeda. Yang paling umum digunakan untuk prosedur bedah intraoral atau bedah mulut itu yang number 9 mold, yang C ini. Memiliki dua ujung yang berbeda, ada ujung runcing. Ini ujung runcing untuk mengangkat papila interdental, dan ujung yang lebar digunakan untuk pengangkatan flap dari tulang. Nah, kemudian ada tipe respiratorium yang Freer, yang B. Yang B ini digunakan untuk melonggarkan gingiva yang mengelilingi gigi sebelum ekstraksi. Jadi kalau kalian ingin melakukan pencabutan, kalian bisa melonggarkan atau ligamen periodontalnya diputus terlebih dahulu dengan menggunakan respiratorium Freer ini. Lalu ada yang namanya Seldin, yang gambar A. Seldin ini digunakan untuk menahan flap setelah refleksi. Jadi ketika kalian mau bedah flap perio, kalian insisi, kemudian kalian buka flapnya dengan respiratorium, terus kalian ingin mempertahankan flap supaya tetap terbuka. Itu biasanya menggunakan respiratorium yang Seldin ini. Memfasilitasi manipulasi selama prosedur pembedahan. Oke, selanjutnya hemostat. Jadi hemostat atau arteri clamp itu ada yang bentukannya lurus, ada yang bentukannya melengkung atau curve, straight dan curve.
Kemudian hemostat ini paling umum digunakan adalah jenis mosquito yang melengkung atau hemostat micro Hallstatt. Memiliki paruh yang relatif kecil ya. Jadi paruhnya itu dia kecil dan sempit. Jadi ada beberapa hemostat yang dia itu lebar. Ya, yang paling sering digunakan atau mudah digunakan adalah yang ujungnya itu kecil dan sempit. Berfungsi untuk menjepit pembuluh darah dan menghentikan perdarahan. Hemostat juga dapat digunakan untuk menahan jaringan lunak dengan kuat, memfasilitasi manipulasi untuk pengangkatannya. Nah, selanjutnya adalah surgical pinset. Surgical pinset digunakan untuk menjahit luka, menggenggam atau memegang jaringan yang kuat saat jarum ditusukkan. Jadi untuk surgical pinset atau pinset chirurgis biasanya kita sebut, ada yang standar yang gambaran A dan ada yang tipe Adson namanya, yang bentukannya seperti ini, jadi melengkung. Untuk yang panjang standar, yang gambaran A itu digunakan pada area posterior, dan untuk yang Adson forceps itu dia bentukannya kecil dan sempit kayak gini, digunakan di daerah anterior. Jadi kalau yang standar itu posterior, yang Adson itu di daerah anterior. Tapi kadang-kadang juga kita menggunakan di daerah anterior untuk yang standar. Nah, kalian perhatikan ujung dari forceps, ujung dari pinset. Di sini pinsetnya memiliki tonjolan atau gigi yang berbentuk wedge di satu sisi nih, dan reseptor di sisi lain. Ini reseptornya. Cocok satu sama lain ketika pegangan dikunci. Jadi ketika digunakan untuk menjepit, itu jaringan lunaknya bisa tergenggam atau terjepit secara maksimal. Jadi dia nggak mungkin meleset. Makanya biasanya digunakan untuk prosedur suturing atau penjahitan di antara paruh dengan sangat erat. Jadi kalau pinset chirurgis itu gambarannya kayak gini, surgical pinset nama lainnya. Nah, kemudian ada yang namanya pinset anatomi. Tipenya sama, yaitu ada yang standar dan ada yang Adson. Pinset anatomi tidak memiliki tonjolan berbentuk baji seperti tadi. Kalau tadi kan ada wedge dan ada reseptornya. Kalau ini enggak ada tonjolannya. Memiliki alur paralel. Pinset jenis ini digunakan untuk membantu menjahit luka serta memegang instrumen kecil kayak kalian mau ngambil cotton roll, cotton pellet kayak gitu selama prosedur pembedahan. Nah, selanjutnya adalah Ronger forceps atau kita biasa sebut nabel tang. Nabel tang itu digunakan untuk memotong tulang, menghilangkan tulang dan spikula tulang yang tajam. Nah, ujung bilahnya itu sempit dan tajam, sehingga ketika gagangnya ditekan, handle-nya ditekan, maka dapat memotong tulang tanpa memberikan tekanan tertentu. Biasanya digunakan untuk prosedur alveolektomi. Jadi alveolektomi itu bisa pakai nabel tang, bisa pakai yang bur tulang tadi. Nah, kemudian di handle-nya itu ada pegas di antara gagang yang mengembalikan gagang ke posisi semula setiap kali tekanan yang diterapkan untuk memotong tulang. Jadi ketika kalian tekan, dia akan cenderung kembali ke semula. Ini gambaran dari nabel tang. Nah, lalu ada yang namanya bone file. Bone file itu memiliki dua ujung. Yang pertama adalah ujung kecil dan ujung yang lainnya dia permukaannya lebar dan bergerigi. Yang bergerigi ini namanya adalah cutting surface, terdiri dari banyak blade paralel kecil yang diatur sedemikian rupa supaya efektif untuk dilakukan pengasahan. Jadi kalau kalian cek dulu dengan ujung blade yang sebelah ini, dicek kira-kira masih ada bagian yang kasar atau enggak. Kalau masih ada bagian yang kasar, maka bisa diasah atau dihaluskan dengan menggunakan bone file ini untuk menghaluskan tulang, tapi tidak digunakan untuk memotong tulang yang besar. Jadi untuk prosedur alveolektomi, kalau di awal kalian udah menggunakan bor tulang, maka selain kalian melakukan alveolektomi, kalian sudah melakukan alveoloplasti juga dengan menggunakan bor tadi, bor tulang tadi. Cuma ketika tindakan alveolektomi kalian itu menggunakan nabel tang yang tadi, maka hasil akhirnya itu biasanya tulangnya cenderung tidak beraturan atau tulangnya masih kasar. Nah, itu bisa kalian haluskan dengan menggunakan bone file ini. Jadi bone file ini fungsinya untuk alveoloplasti, bukan alveolektomi.